Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, tetap semangat ya anak-anak meskipun kita belajar secara daring. Nah, jadi Ibu mau memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Ibu Taufika Medianinda, bisa dipanggil dengan Ibu Medi. Di sini Ibu sudah bersama 3 teman Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Alfi Rahma Maulina, biasa dipanggil dengan Ibu Alfi. Perkenalkan, nama Ibu Helen Melenia, kalian bisa panggil Ibu Helen. Perkenalkan, nama Ibu Nanda Delhi Nugrahepi, kalian bisa panggil dengan Ibu Nanda. Baik, sebelumnya Ibu Alfi akan melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Nanti diharapkan mengucapkan hadir dan meng-unmute mic-nya ya. Adelia Rahardiningrum. Hadir, Bu. Baik. Muslimatun Khairiyah, apa hadir? Hadir, Bu. Rizky Setia. Hadir, Bu. Oke, Widya Astanti. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya anak-anak pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengukuran dalam berat, pengukuran dalam panjang, dan dalam waktu yang akan dijelaskan oleh beberapa rekan Ibu. Serta akan membahas tentang luas serta volume pada satuan tidak baku. Selanjutnya, tujuan pembelajaran akan dilanjutkan oleh Ibu Helen. Silahkan disimak ya. Baik, tujuan pembelajarannya Ibu harap kalian dapat menyebutkan, menghitung, dan menyelesaikan satuan panjang, menyebutkan, menghitung, dan menyelesaikan satuan berat, menghitung dan menyelesaikan satuan waktu, menyebutkan dan menentukan pengukuran tidak baku, membandingkan dan mengerjakan luas atau volume bangun datar pada satuan tidak baku. Baik, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran tersebut, langsung aja kita masuk untuk materi pertama. Lanjut. Nah, anak di sini siapa yang sudah pernah mempelajari tentang satuan panjang? Apa itu satuan panjang? Belum ya. Jadi, satuan panjang adalah untuk membandingkan dan mengukur panjang suatu benda berupa alat ukur. Nah, di PPT ini menggunakan penggaris sebagai contohnya. Dan penggaris digunakan untuk mengukur seperti panjang buku pensil. Lanjut. Nah, anak-anak, ada yang tahu ini namanya tangga apa? Tangga konversi satuan meter, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, ini namanya tangga konversi satuan meter atau panjang. Dan tangga konversi satuan panjang ini digunakan untuk menghitung satuan panjang. Dimulai dari kilometer, turun ke hektometer, turun ke dekameter, turun ke meter, turun ke desimeter, turun ke sentimeter, dan yang terakhir ke milimeter.
Cara menggunakan tangga satuan panjang ini yaitu yang pertama, kalau kita mau mengubah satuan dari atas ke bawah, misal dari kilometer ke hektometer atau turun satu tangga, maka akan dikali 10. Begitupun sebaliknya, jika kita mau mengubah satuan dari bawah ke atas atau naik satu tangga, maka akan dibagi 10. Nah, di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama, Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm atau 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? Jadi, supaya lebih gampang menghitung satuannya, kita rubah dulu dari meter ke sentimeter. Ada yang tahu 1 meter berapa senti, anak-anak? 100. Iya, betul. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi kalau 5 meter berapa senti? 500. Iya, betul. Pinter, Faiz. Jadi di sini menghitungnya 500 cm ditambah 30 cm, hasilnya berapa? 530. Pinter. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Nah, contoh soal yang kedua, panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah, contoh yang kedua ini sama seperti contoh yang pertama. Namun kebalikannya, di soal pertama kita disuruh merubah dari meter ke sentimeter. Nah, kalau di soal yang kedua dari sentimeter ke meter. Berarti kalau 400 cm berapa meter, anak-anak? 4, Bu. Meter, Bu. Betul. Jadi menghitungnya 4 meter ditambah 10 meter. Berapa hasilnya, anak-anak? 410. Iya, betul sekali. Jadi kalau kita rubah ke meter semua, hasilnya jadi 4,1 meter. Nah, anak-anak, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Helen mengenai satuan baku panjang. Sekarang kita sudah memasuki hubungan antar satuan baku berat. Nah, perhatikan gambar berikut. Dayu sedang berbelanja di pasar tradisional. Dayu melihat aneka makanan. Nah, kalau hubungan antar satuan berat ini sangat erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti contohnya kita temukan di pasar. Nah, ini ada soal berat ikan asin 2 kg lebih 500 gram. Nah, kalian di sini ada yang tahu 1 kilo itu ada berapa gram? Enggak. 1000. Ya, Oh, pinter, 1000. pinter Adel. Jadi 1 kilo itu beratnya sama dengan 1000 gram. Yang ditanyakan, berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu, sedangkan ikan asinnya ada 2 kilo 500 gram. Cara pengerjaannya, 2 kg diubah ke satuan gram, yaitu 2 dikali 1000 gram, karena 1 kilo sama dengan 1000 gram. Jadi berapa gram anak-anak kalau 2 kilo? 2000. Kan kalau sudah satuannya sama-sama gram, tinggal dijumlah. 2000 gram ditambah 500 gram sama dengan berapa? 2500. Benar. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai hubungan antar satuan baku waktu. Satuan baku waktu yang sering kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya, Bentar, aku pindah. Next. berikut adalah tabel satuan waktu. Diamati ya anak-anak. Ya, next. Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama yang diperlukan dalam satuan menit? 1 jam itu ada berapa menit ya anak-anak? 60.
Kalau 2 jam, berarti berapa menit? 120 menit. 120. Pintar sekali. Selanjutnya, untuk memanen 1 peta garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama yang diperlukan dalam satuan waktu jam? Selanjutnya. Oh, maaf Bu. 90 menit dalam satuan jam berarti 1 jam 30 Menit. Bentar. Kalau misalnya 1 jam 20 menit dirubah menjadi menit, berapa waktunya? 80. Pintar sekali murid-murid. Nah, anak, kalian sudah banyak ya melakukan pembelajaran materi pada satuan baku. Nah, saatnya Ibu Alfi untuk menjelaskan pada KD 3.8 yaitu menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Nah, sebelumnya adakah yang sudah tahu apa itu satuan yang tidak baku? Tahu semua ya? Jadi, satuan tidak baku adalah satuan yang ditetapkan secara ilmiah dan hanya berdasarkan pada kebiasaan saja. Nah, next. Nah, sebelumnya anak-anak, apakah kalian pernah mengamati meja? Pernah mengamati meja, anak-anak? Pernah, Bu. Pernah. Pada meja itu menyerupai bangun apa ya, anak-anak? Persegi panjang. Persegi panjang. Nah, perhatikan ini Ibu telah menyajikan sebuah bangun persegi panjang di mana kita akan menghitung luasnya satuan yang tidak baku menggunakan satuan persegi. Sekarang, untuk luas bangun tersebut dapat ditentukan dengan menghitung satuan persegi ini yang menutupi benda persegi panjang ini. Jadi, coba kalian amati anak-anak, ada berapa satuan persegi yang ada pada gambar ini? Berapa anak-anak? 6 kali. 20 persegi satuan ya? Iya. Ya, maka luas dari persegi panjang tersebut adalah 20 persegi satuan. Atau kita bisa juga dengan menentukan panjangnya terlebih dahulu. Ini kolom panjang bisa dihitung dari kolom kiri ke kanan sebanyak 5 satuan persegi. Nah, selanjutnya untuk lebarnya dihitung dari baris atas ke bawah yaitu 4 persegi satuan. Jika dikalikan akan menghasilkan 20 persegi satuan. Maka luas dari persegi panjang ini adalah berapa anak-anak? 20. Ya, benar sekali. Selanjutnya Nah, selanjutnya adalah menghitung volume dalam satuan yang tidak baku. Coba perhatikan anak-anak, ini gambar apa? Susu. Gambar apa? Kemasan susu. Gambar Kotak susu. kotak susu ya. Ya, diperhatikan ya, di sini ada 3 jenis kotak susu. Dari A, B, dan C. Nah, pada isi susu di A ini, tuangkan susu pada kemasan B sebanyak 2 kemasan. Jadi, untuk menentukan volume dalam kotak susu A, itu ditentukan dengan hitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek A.
maka volume kemasan A sama dengan 2 kemasan B satuan. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Baik, untuk materi pada pertemuan hari ini, Ibu rasa cukup. Saya kembalikan kepada rekan Ibu. Nah, jadi anak-anak itu tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk kesimpulannya, kita tadi sudah belajar mengenai satuan panjang, satuan berat, satuan waktu, hingga bagaimana cara mengukur satuan baku maupun satuan tidak baku. Nah, dari materi hari ini, apakah ada yang ditanyakan dari siswanya, dari anak-anak? Saya mau bertanya. Oh iya, siapa itu? Adel ya? Ya kan saya coba menghitung meja pakai jengkal tangan. Ya. Saya menghitungnya sama teman saya. Nah, kenapa antara jengkal saya dan jengkal teman saya itu berbeda, Bu? Oh, baik. Tuh. Bisa dijawab oleh Ibu Alfi. Baik, pertanyaan yang bagus, Mbak Adel. Nah, sebelumnya di sini adakah yang tahu pengukuran dengan jengkal itu termasuk pengukuran satuan baku atau tidak baku, anak-anak? Tidak. Tidak baku. Nah, tepat sekali. Jika kita melakukan dengan satuan tidak baku, maka hasil yang kita dapatkan itu juga berbeda dengan orang lain. Seperti contohnya pengukuran pada jengkal yang ditanyakan oleh Mbak Adel tadi. Karena ukuran jengkal manusia itu pada dasarnya berbeda-beda. Apakah bisa dipahami, Mbak Adel? Bisa, Bu. Baik. Adakah yang ingin bertanya lagi? Sudah, Bu, tidak ada. Benda yang bisa diukur menggunakan panjang dan lebar. Benda tersebut bisa diukur dengan menggunakan penggaris, meteran, jengkal, atau persegi. Dan laporannya dikumpulkan waktu pertemuan selanjutnya. Saya kembalikan ke rekan Ibu. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham ya dengan materi yang kita bahas hari ini dan tugasnya? Mungkin apabila ada yang masih dibingungkan, kalian bisa bertanya kepada Ibu, atau rekan Ibu, Ibu Alfi, Ibu Helen, dan Ibu Nanda. Sementara, cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.